Assalamualaikum. Di video kali ini, Aca mau share tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik kardiovaskular pada anak. Happy watching! Selamat siang Ibu. Selamat siang dok. Perkenalkan, saya Dr. Anastasia, dokter yang akan memeriksa anak Ibu hari ini. Anak Ibu namanya siapa ya Bu? Kayana. Kayana. Usianya berapa sekarang Bu? 10 bulan dok. 10 bulan. Baik Ibu, keluhannya apa ya Bu? Ini dok, anak saya kalau lagi nangis suka pada biru-biru gitu. Oh gitu. Sampai tangan dan kakinya juga Bu? Iya dok, semuanya. Oh gitu. Itu anaknya kalau nangisnya keras baru biru-biru seperti itu atau nangis biasa sudah biru? Kalau semakin banyak dia ngejerit semakin biru dok. Oh gitu Ibu. Ini kan anaknya udah 10 bulan ya Bu. Nah, ada gejala seperti ini, biru-biru seperti ini, apakah baru-baru ini atau semenjak lahir? Sejak lahir dok. Oh, semenjak lahir ya Bu. Kalau saya boleh tahu, anaknya lahirnya normal atau sesar? Alhamdulillah normal dok. Apakah cukup bulan Bu? Enggak dok. Oh enggak. Prematur. Prematur. Saat di bulan keberapa ya Bu? Di bulan 8 nih. Bulan ke-8 ya. Kemudian Ibu saat lahir anaknya itu beratnya Kurang dari 2 kilo dok, 1,8. oh gitu. Ibu waktu hamilnya apakah ada keluhan seperti susah makan atau bagaimana? Alhamdulillah nggak apa-apa dia dok, lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Terus Ibu untuk saat hamil itu apakah ada konsumsi makanan yang khusus seperti daging dan ikan atau gimana? Enggak ada dok, makan yang seperti biasa saja. Oh gitu ya Bu. Kalau Ibu sehari-hari apakah bekerja? Saya ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Suaminya kerja Bu? Alhamdulillah kerja dok. Oh iya. Ibu waktu hamil untuk mengkonsumsi daging apakah sering? Enggak dok. Enggak ya Bu. Enggak sering. Ibu ini anaknya waktu pas lahir di rumah sakit atau di bidan? Di bidan dok. Oh di bidan ya Bu. Saat lahir Ibu mendengar anaknya nangis nggak? Saya sih nggak ngedenger ya dok. Oh gitu. Apakah setelah itu Ibu nggak bawa anaknya ke rumah sakit? Sebenarnya ada surat rujukan dok dari bidannya, karena untuk rumah sakit butuh biaya yang cukup banyak, jadi sama saya dan suami nggak jadi dibawa ke rumah sakit. Oh gitu ya Bu. Tapi untuk pemberian imunisasinya apakah lengkap Bu sampai saat ini? Alhamdulillah dia jalan terus sampai Untuk sekarang. imunisasi lengkap ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangannya gimana Bu? Apakah ada keterlambatan tumbuh atau gimana? Sebenarnya enggak dok, enggak ada yang macem-macem, cuman alhamdulillah anaknya baik-baik aja, cuman ya masalahnya cuman di kalau nangis itu sampai biru-biru. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, kalau saya lihat dari keluhan dan gejalanya, kemungkinan ini anak Ibu terjadi kelainan pada sekat jantungnya ya Bu ya. Karena di jantung itu kan ada 4 ruangan ya Bu ya, dan tiap ruangan ada sekatnya. Nah kemungkinan sekatnya itu tidak menutup dengan sempurna Bu. Itu yang menyebabkan anak Ibu saat menangis tampak kebiruan gitu ya Bu. Tapi untuk memastikan dugaan ini, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada anaknya. Jadi nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia tuh. Oke baik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Ya. Untuk pemeriksaan fisik pada anak-anak, langkah-langkah pemeriksaannya tidak harus disamakan dengan pemeriksaan fisik pada dewasa.
Tetapi bila anaknya kooperatif, langkah-langkahnya bisa disamakan seperti langkah-langkah pemeriksaan fisik pada dewasa. Untuk pemeriksaan fisik pada anak yang tidak kooperatif, diutamakan untuk pemeriksaan auskultasi. Jadi setelah pemeriksaan inspeksi didahulukan pemeriksaan auskultasi. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu inspeksi. Pertama diinspeksi dari arah kaki pasien untuk melihat apakah bentuk dada pasien simetris atau tidak. Selanjutnya dilakukan inspeksi dari sebelah kanan pasien, dilihat adakah pulsasi atau tidak. Kemudian diinspeksi bagian apex cordis. Selanjutnya melakukan palpasi, yaitu perabaan pada ictus cordis dengan menggunakan ujung-ujung jari. Dan dilakukan perabaan ictus cordis dengan menggunakan ujung satu jari. Dan juga melakukan perabaan dengan ujung satu jari dan dengan sambil mendengarkan bunyi jantung pasien. Selanjutnya mempalpasi untuk ventrikel kanan pada selaiga 3, 4, dan 5 batas sternum kiri. Kemudian melakukan palpasi pada epigastrium dengan menggunakan ujung-ujung jari yang diluruskan untuk meraba adanya impuls atau pulsasi. Selanjutnya melakukan palpasi pada selaiga 2 kanan dan kiri untuk menentukan adakah impuls atau pulsasi. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas kanan dan batas kiri jantung, dan dilakukan pengetukan dari tiap selaiga dan didengarkan perubahan suara dari sonor ke redup. Di sini batas kanan jantung pasien terdapat di ICS keempat atau selaiga keempat parasternal line dextra. Selanjutnya menentukan batas kiri jantung, sama dilakukan pengetukan dan didengarkan perubahan suara dari sonor ke redup. Untuk batas kiri jantung pasien di sini terdapat di ICS kelima mid clavicular line sinistra. Untuk pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi untuk mendengar bunyi jantung. Pemeriksaan auskultasi pada pasien dilakukan pada posisi pasien berbaring dan minta pasien dalam keadaan rileks dan tenang. Yang pertama, penderita diminta bernafas biasa dan pusatkan perhatian atau fokus pada bunyi jantung, kemudian dengarkan apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Selanjutnya, mendengarkan bunyi jantung di tempat yang tepat. Yang pertama, mendengarkan bunyi jantung pada ictus cordis untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup mitral dengan menggunakan corong stetoskop. Selanjutnya, mendengarkan bunyi jantung pada selaiga kedua kiri untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup pulmonal dengan menggunakan membran.
Selanjutnya, mendengarkan bunyi jantung di daerah sela iga kedua kanan untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup aorta dengan menggunakan membran. Selanjutnya, mendengarkan bunyi jantung di daerah sela iga 4 dan 5 di tepi kanan dan kiri sternum atau ujung sternum untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup trikuspid dengan menggunakan corong stetoskop. Pada saat melakukan auskultasi di daerah-daerah yang penting tersebut, perhatikan irama dan frekuensi suara jantung. Kemudian bedakan antara bunyi sistolik dan diastolik. Usahakan mendapat kesan intensitas suara jantung dan perhatikan adanya suara-suara tambahan atau suara yang pecah. Tentukan daerah penjalaran bising dan tentukan titik maksimumnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya, melakukan tes Brody-Trendelenburg dengan menggunakan manset ataupun tourniquet seperti ini. Dengan melakukan pembendungan dan dilihat apakah ada bendungan dari vena. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan ada beberapa kelainan yang ditemukan. Untuk itu akan saya buat rujukan untuk ke spesialis. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi Bu? Cukup dok. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.